Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan dikit tentang seorang tokoh ekonomi Islam yang bernama Nizam Al-Qaddusi. Mungkin banyak dari kalian tidak mengetahui apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis hukum dengan hukum Islam. Ekonomi ini sudah dicontohkan ribuan tahun oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai suri tauladan dan bergelar orang yang terpercaya yang semula menerima titipan barang dari masyarakat pada waktu itu dan kemudian berkembang seperti bagaimana Rasul mengatur perputaran uang zakat dan pemerataan pendapatan karena prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai kesejahteraan, keadilan, dan rahmatan lil alamin. Karena ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan juga rahmatan lil alamin dan juga keadilan, maka tidak heran pada saat zamannya Rasulullah SAW saat memimpin kota Madinah, begitu banyak masyarakat yang di sana sejahtera dan bahkan perputaran untuk uang zakat mereka bingung untuk menyalurkan kepada siapa. Dan selepas Rasulullah SAW meninggal, ekonomi Islam tidak semakin berpudar, malah semakin berkembang dan sinar benderang. Mungkin puncaknya terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam mengalami pelebaran dakwah yang luas dan pemerataan ekonomi yang adil dan merata. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa pada masa beliau, seorang amil zakat kewalahan atau kesusahan menemukan seorang mustahik zakat atau orang yang diperbolehkan dalam agama mendapatkan zakat, saking ratanya dan adilnya distribusi ekonomi pada saat itu. Dan masa kekhalifahan juga bagaimana Baitul Mal berperan penting pada peran perekonomian masyarakat. Karena masa itu Baitul Mal merupakan harta rakyat, bukan harta pribadi, dan khalifah hanya pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Setelah masa Rasulullah dan para sahabat, ilmu ekonomi Islam semakin berkembang karena pada saat setelah masa sahabat banyak sekali para ilmuwan dan pemikir ekonomi bermunculan. Mereka semua mengikuti kaidah ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta bagaimana ijtihad mereka menghadapi permasalahan baru mengenai ekonomi Islam. Karena pada periode inilah masa pemikiran dan penemuan serta melahirkan ilmuwan Islam baru yang mana pemikir mereka jadikan pedoman hingga kini. Pada masa ini bermunculan berbagai nama seperti Abu Yusuf memperkenalkan konsep perpajakan dalam karyanya Al-Kharaj, dan Al-Ghazali yang memperkenalkan bagaimana pemerintah mengatur keuangan publik. Juga ada Ibnu Khaldun yang menjelaskan konsep mekanisme pasar dan terjadinya permintaan dan penawaran. Kemudian ada Nizam Al-Mulk dalam karyanya Syiar Al-Mulk yang memaparkan bagaimana sistem perpajakan, iqta' dan pertanian, serta pembangunan infrastruktur negara guna kelancaran perekonomian rakyat dan memudahkan kegiatan mereka. Maka di sini saya akan mencoba menjelaskan pemikiran atau biografi singkat orang pemikir ekonomi, yaitu Nizam Al-Qaddusi. Mungkin sebagian besar dari kalian tidak tahu siapa itu Nizam Al-Qaddusi, dan sebagian dari kalian mungkin mengetahui. Mungkin referensinya ialah Nizam Al-Qaddusi merupakan seorang pendiri madrasah tertua pada saat perkembangan Islam, yaitu Madrasah Nizamiyah. Ya, itulah referensinya mungkin jika kalian tidak mengetahui. Dan di sini saya akan mencoba membeberkan sesingkat-singkatnya. Mungkin info sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Nizam Al-Qaddusi. Nizam Al-Qaddusi atau yang memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Ishaq Qaddusi. Nizam Al-Mulk dilahirkan di Ratkan, sebuah desa dekat dengan Tus, perkiraan berjarak 50 mil di sebelah utara kota Mashhad, Khurasan pada hari Jumat 21 Dzulqa'dah 408 Hijriah atau bertepatan dengan 10 April 1018 Masehi. Ketika berumur 11 tahun, Nizam Al-Mulk mampu menghafal Al-Quran dengan sangat baik. Ia belajar pertama kali di bawah pengajaran seorang ahli hukum yang sangat terkenal, yaitu Abdul Samad.
yaitu mempelajari hadis dan fikih atas keinginan ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seorang yang berprofesi hukum. Lalu ia melanjutkan memperdalam ilmu kalam atau ilmu teologi pada Muwaffaq, seorang alim Syafi'i yang sangat terkenal di Nisabur. Mungkin kehidupan kecil seorang Nizam al-Tusi diibaratkan sebagai buah yang bagus, itu tidak terlepas dari benih yang bagus dan bagaimana keperawatannya. Jadi jika ilustrasinya ialah mungkin kita saat anak-anak atau saat usia beranjak 11 tahunan lah, mungkin kita di sana banyak bermain, atau ya mungkin kehidupan anak-anak itu tidak jauh dari bermain. Mungkin sedikit yang melakukan belajar dengan sungguh-sungguh. Namun di sini seorang Nizam al-Mulk ketika berusia 11 tahunan atau saat masa kanak-kanak, dia tidak memilih untuk menyibukkan diri dalam bermain, namun dia menyibukkan diri dalam sesuatu yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya kelak, seperti menghafal Al-Quran saat masih kecil, subhanallah. Kemudian dia mempelajari hadis dan fikih dari ulama yang sangat terpercaya, dan di saat itulah dia menghabiskan masa kanak-kanaknya untuk sesuatu yang kedepannya kelak, atau saat masa depannya kelak itu akan berguna. Mungkin sebenarnya tidak banyak sumber yang membahas mengenai kehidupan masa kecil seorang Nizam al-Mulk dengan detail. Namun ada sebuah sumber menjelaskan Nizam al-Mulk melakukan perjalanan ke Bukhara dan Merv dan beberapa kota di Transoxiana. Kebanyakan perjalanan ini bertujuan untuk mendapatkan posisi. Setelah tahun 441 Hijriah atau 1094 Masehi, ia pergi ke Hosnah dan kemudian menjadi pegawai Hosnah. Dengan kata lain, ia pernah menjadi seorang pegawai untuk Hosnah dan mempelajari sistem pemerintahan di sana. Mungkin dari penjelasan ini merupakan penjelasan kehidupan remaja seorang Nizam al-Mulk, yang mana pada saat itu ia pergi atau melakukan perjalanan ke Bukhara dan beberapa kota di Transoxiana. Kebanyakan perjalanan ini untuk mendapatkan sebuah posisi. Jadi di mana saat muda dia berjuang untuk bisa masuk ke dalam parlemen kepemerintahan, dan jatuhnya pada tahun 441 Hijriah atau 1094 Masehi. Dia pergi ke Hosnah dan kemudian berhasil menjadi pegawai Hosnah di sana. Pada awalnya saat dia menjadi pegawai di Hosnah, Nizam al-Mulk menduduki jabatan komandan di daerah Balkh yang sudah jatuh ke tangan kaum Saljuk pada tahun 1040 Masehi. Karena kesuksesannya, pada 1053 Masehi, ia ditarik ke pusat pemerintahan Saljuk, Jagaribek Daud, dan kemudian diangkat dan menjadi letnan yang bertugas di wilayah Khurasan Timur selama kurang lebih 4 tahun, yaitu antara wafatnya Saljuk Jagaribek Daud yang pada tahun 1059 Masehi dan wafatnya Sultan Toghril-Beg pada tahun 1063 Masehi. Nizam al-Mulk merupakan pejabat yang memiliki kendali secara penuh semua wilayah Khurasan. Selama periode itu, ia banyak melakukan perombakan dan pembaruan dalam mengendalikan daerah tersebut dengan prestasi yang cukup gemilang, sehingga Sultan Al-Arslan atau pengganti Sultan Toghril-Beg pada waktu itu mengangkatnya sebagai wazir menggantikan pejabat sebelumnya, Al-Qunduri, yang memiliki gelar Amir al-Mulk. Ya, mungkin selama menjadi pegawai di kota Hosnah, pada awalnya dia menjadi seorang komandan di daerah Balkh yang sudah jatuh ke tangan kaum Saljuk pada tahun 1040 Masehi. Dan kemudian pada waktu itu dia hanya mendapatkan prestasi. Hingga pada waktu itu Sultan Al-Arslan yang seorang pengganti Toghril-Beg mengangkatnya sebagai wazir untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Al-Qunduri, yang memiliki gelar Amir al-Mulk. Kemudian prestasi Nizam al-Mulk. Sebenarnya Nizam al-Mulk ini
terkenal dalam pemikirannya dalam politik ketimbang dalam ekonomi Islam, namun sangat diremehkan perannya juga dalam perkembangan ekonomi Islam. Mungkin dalam prestasi-prestasi Nizam al-Mulk, dia memiliki banyak sekali prestasi-prestasi saat menjadi wazir di kota tersebut. Mungkin salah satunya adalah membawahi dan memimpin kantor pemerintahan. Yang pertama yaitu Dewan Al-Insha wal Atubro. Apa itu Dewan Al-Insha wal Atubro? Yaitu kantor yang merencanakan serta menyusun naskah perjanjian-perjanjian dengan pemimpin negara lain. Dan yang kedua yaitu Dewan Az-Zinam wal Al-Istifa, ialah kantor yang menangani penghasilan negara dan pencatatan pajak negara. Mungkin di sini adalah kantor pajak negara pada waktu itu. Dan yang ketiga, Dewan Israf al-Mamalik, yaitu merupakan kantor yang mengurus pemeriksaan keuangan negara. Dan yang terakhir, Dewan al-Ar, yaitu kantor yang mengurus masalah pasukan tentara dan kemiliteran dalam negara. Kemudian apalagi prestasi dari Nizam al-Mulk? Dan selanjutnya ialah pembentukan struktur peradilan, perpajakan, dan administratif yang tetap beroperasi di Persia hingga abad ke-19. Lalu kemudian penyediaan dana untuk pendirian dan operasional madrasah-madrasah di tiap kota besar, yang termasuk juga Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang dibangun pada 1065 sampai 1067 Masehi. Mungkin karena kebijakan dalam memberikan dana dalam pendidikan, yang mana kebijakan inilah rakyat mendapat pendidikan gratis, yang mana ini memiliki tujuan untuk melatih staf sekretariatan dan para ulama yang mampu menghadapi doktrin propaganda Ismailiyah, dan paling utama memicu kebangkitan politik, budaya, dan intelektual Sunni. Guru-guru yang mengajar untuk madrasah kebanyakan ditunjuk langsung oleh Nizam al-Mulk sendiri. Mungkin inilah salah satu yang sangat berperan penting, yaitu pendidikan gratis untuk masa depan kelak yang lebih baik, di mana pada titik inilah ia menciptakan sebuah bibit-bibit yang sangat berpotensi, yang dapat memajukan dan sangat berguna untuk perkembangan Islam kelak di masa depan. Kemudian pembangunan sistem perpajakan dan pengembangan sistem iqta, yang mana tanah dan pajak yang dibebani atasnya yang diberikan oleh Sultan kepada seorang sebagai imbalan dan rasa terima kasih pemerintah atas pengabdiannya dalam kemiliteran. Jadi itu adalah seperti imbalan pemerintahan kepada seseorang yang telah berjasa untuk negara seperti tentara dan sebagainya. Imbalan ini berupa tanah yang ditarik dari pajak masyarakat. Dan di sini masyarakat karena telah memberikan pajaknya, maka masyarakat juga harus mendapatkan haknya, yaitu hak perlindungan atas berkehidupan. Dan di sini uniknya, tanah iqta atau tanah pemberian dari Sultan yang pada waktu itu tidak bisa dijual dan tidak dapat diwariskan, meskipun dalam kebanyakan tanah dari pemberian iqta ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya dari pemegang. Karena prinsip dari Nizam al-Mulk ialah seluruh tanah negara itu adalah milik seorang sultan. Mungkin inilah salah satu prestasi yang sangat menonjol, ialah Nizam al-Mulk juga mendirikan sebuah madrasah Nizamiyah. Dan menurut pendapat sebagian besar ahli sejarah, madrasah tersebut merupakan madrasah tertua dan pertama didirikan dalam perkembangan sejarah pendidikan Islam, kemudian merambat dan berkembang dalam dunia Islam di Baghdad sekitar abad ke-10 hingga 12 Masehi. Keberadaan Nizamiyah dalam perkembangan pendidikan Islam bermula pada multimotivasi, seperti motivasi pendidikan, agama, ekonomi, dan motivasi politik. Menurut penelitian yang dilakukan Syamruddin Nasution, keberadaan madrasah Nizamiyah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Nizam al-Mulk berhasil mengangkat kembali Daulah Abbasiyah yang sudah berada di pucuk kehancuran. Nah, kemudian Nizam al-Mulk juga menciptakan sebuah buku yang pada waktu itu yang mungkin dikenal dengan Syiar al-Mulk atau Kitab Pemerintahan, karena memang pada
Dasarnya Nizam Al-Mulk itu merupakan tokoh politik sebenarnya. Namun jangan lupakan peran perekonomiannya pada waktu itu. Nah, dalam Nizam Al-Mulk ini apa saja isinya? Mungkin beberapa dari isinya yaitu mengenai pengadilan mazalim, terdapat di bab 3, kemudian ada pemungut pajak pada bab 4, kemudian iqta dan kaum petani pada bab 5, hakim dan khotib bab 6, tentara bab 22, 24, 31 sampai 32, dan jaringan intelijen rahasia yang berguna untuk menyelidiki rakyat dan tentara pada bab 13. Ia juga menggambarkan peran penguasa sebagai yang bertanggung jawab atas kemajuan peradaban dengan membangun terowongan-terowongan bawah tanah, menggali terowongan utama, membangun jembatan-jembatan di atas sungai, merehabilitasi desa-desa dan pertanian, membangun benteng-benteng pertahanan, dan membangun kota-kota baru. Ia juga harus membangun penginapan-penginapan di jalan besar, serta membangun sekolah untuk rakyat yang haus pengetahuan. Itu terdapat pada Nizam Al-Mulk pada halaman 10. Maka dengan kata lain, setiap penguasa harus memperhatikan pembangunan infrastruktur ekonomi dan agama. Maka secara tidak sadar, Nizam Al-Mulk tengah menerapkan praksis lingkaran kekuasaan. Lalu, jika memang dia terkenal dalam tokoh politiknya, maka apakah perannya dalam perkembangan ekonomi Islam? Mungkin di sini saya akan mencoba mengais-ngais apakah perannya dalam perkembangan ekonomi Islam. Mungkin yang pertama adalah prinsip maslahat dalam administrasi. Nizam Al-Mulk dalam menggunakan prinsip maslahat dalam pengambilan keputusan. Nizam Al-Mulk menyadari sepenuhnya tentang perihal perkara faktor-faktor kemakmuran, produktivitas, dan efisiensi, mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktivitas yang diharapkan dan tingkat efisiensi. Dan yang kedua, rumus kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Stabilan ekonomi nasional dapat dicapai dengan menjamin bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya. Menurut Nizam Al-Mulk, dalam struktural anggaran pendapatan belanja negara atau dikenal APBN ya bahasanya, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana yang berguna dalam menjalankan pemerintahan. Salah satunya ialah melakukan bisnis. Seperti mungkin kalau di negara kita adalah BUMN, mana uangnya itu untuk dikelola, untuk perputaran, untuk pembangunan nasional. Dan yang ketiga ialah kecepatan kerja dan keamanan nasional. Mungkin Nizam Al-Mulk memberikan cara-cara kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi posisi pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam. Hal tersebut dilakukan agar para pegawai tidak terusan pada dalam zona nyamannya. Nizam Al-Mulk juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan pada kinerja pegawai pemerintahan Islam. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari intelijen yang bertugas oleh raja maupun semua birokrasi pemerintahan. Masyarakat yang mengalami kerugian dan tindakan birokrat pemerintahan Islam juga diberi hak untuk melaporkan tindakan birokrat pemerintahan melalui mekanisme Diwan An-Nazar fi Al-Mazalim yang dipimpin raja ataupun qadhi yang telah ditunjuk raja. Kemudian yang keempat, sistem pajak yang adil. Pajak dikenakan dalam berbagai macam bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Dalam sistem dan adat kepemimpinan Islam, yang paling penting dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip sama rata dan netral, tidak untuk kepentingan lain. Di lain sisi juga menekan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas. Dengan menerapkan Diwak Al-Kharaj sebagai badan pengumpul pajak dengan tugas untuk mengumpulkan pajak bumi dari para warga masyarakat dan sebagai imbalan, mereka wajib untuk mendapatkan perlindungan keamanan kepada warga masyarakat. Nizam Al-Mulk menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang pegawai pajak serta konsekuensi hukum jika melanggar peraturan tersebut. Pegawai pajak juga harus menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh khalifah, serta dilarang melakukan penarikan pajak di luar ketentuan yang sudah ditentukan, karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat, dapat menimbulkan pemberontakan di daerah khalifah, berhak memberikan hukuman terhadap kesewenang-wenangan dilakukan oleh pegawai pajak dengan melakukan penyitaan paksa terhadap kekayaan pegawai tersebut, dan pegawai tersebut dikeluarkan dari instansi dan tidak dapat bekerja lagi di instansi pemerintahan. Dan yang terakhir ialah
Peranan dan kriteria muhtasib. Nizam al-Mulk juga memperhatikan pada ekonomi pasar, yang mana ia menulis tentang muhtasib. Muhtasib merupakan sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga musab. Tugas utama badan ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Pada prinsipnya, muhtasib dapat berbentuk perorangan yang bersifat sukarela, serta dapat berbentuk pula lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Muhtasib Mutawi lebih mirip dengan juru dakwah yang ajarannya tidak mengikat, ia tidak berhak menjatuhkan sanksi, jadi hanya bersifat preventif. Sedangkan muhtasib petugas pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi, atau mungkin penjelasan muhtasib di sini lebih kepada lembaga hukum yang pada perekonomian pasar, yang mana dia menjatuhkan sanksi-sanksi atas pelanggaran ekonomi pasar pada waktu itu atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mungkin sekian penjelasan sedikit banyak mengenai tokoh ekonomi Islam yaitu Nizam al-Mulk at-Tusi. Mungkin penjelasan ini masih sedikit atau kurang merinci, maka atas kesalahan yang banyak ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.